Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ilah. Di video kali ini saya mau buat kacang telur super renyah, manis, gurih. Kulit bagian luarnya tebal, cocok banget buat yang cari inspirasi ide kue lebaran ataupun mau dibikin ide jualan. Ini tuh cocok banget. Bikinnya sangat mudah dan gampang. Tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya udah siapkan 1 kilo kacang tanah. Sebelumnya ini udah saya cuci bersih dan saya keringkan lagi. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya udah pecahkan 4 butir telur. Kemudian mau saya tambahkan dengan gula pasir yang di blender sebanyak 400 gram. Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk vanili bubuknya, jika tidak punya yang bubuk bisa pakai yang cair ya. Nah, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai gulanya itu larut. Mau pakai gula pasir aja sebenarnya juga boleh, tapi asal kalian mengaduknya sampai gulanya itu benar-benar larut ya. Kemudian mau saya tambahkan 80 gram margarin yang udah saya cairkan sebelumnya. Untuk margarinnya ini sudah dalam keadaan hangat kuku ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai ini kita sisihkan. Lanjut, saya mau tuangkan 1 kilo terigu. Untuk terigunya ini saya pakai yang los ya atau yang biasa, bisa dibilang terigu curah ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 120 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk sampai tepungnya itu tercampur rata. Kalau udah rata, kemudian akan saya taburi ke nampan atau wadah tipis-tipis di bagian bawahnya ya. Ini nanti untuk menuangkan kacang yang udah dibaluri dengan adonan telur agar tidak lengket ke wadah atau nampannya. Jadi saya taburi sedikit-sedikit. Nah, kacang yang tadi saya bagi dua, jadi ini beratnya 500 gram ya teman-teman. Saya jadikan 2 kali pengerjaan ya biar nggak terlalu banyak. Kemudian saya taburi dengan adonan telur sebanyak 4 sendok makan. Kalau udah, kemudian ini lanjut saya aduk sampai semua kacangnya itu terbaluri dengan adonan telur. Pastikan semua permukaan kacangnya basah ya agar nanti tepungnya menempel sempurna. Kemudian ini kita tuangkan ke nampan yang udah kita baluri sedikit dengan tepung. Kemudian ini bagian atasnya kita taburi lagi dengan tepung. Untuk tepungnya kita pakai secukupnya aja ya. Jadi nanti misal dirasa kurang boleh ditambahi lagi. Kemudian ini kita balurkan kacangnya ke tepungnya sampai semuanya permukaannya itu tertutup dengan tepung. Kalau udah terbaluri semua dengan tepung, kemudian ini mau saya ayak dulu agar tepungnya itu turun sebelum kita beri lagi adonan telurnya. Kalian bebas mau pakai ayakan apa saja, asal pastikan tepungnya itu turun semua ya. Oke, kalau udah ini saya tuangkan lagi ke wadah tempat kita membalurkan kacang dengan telurnya. Kemudian ini kita beri dan siram lagi kacang dengan adonan telur sebanyak 4 sendok makan ya. 3-4 sendok makan lah ya, atau secukupnya aja sampai kacangnya itu basah. Kemudian ini akan saya aduk lagi. Mengaduknya perlahan aja ya agar kulit atau tepung di bagian luar kacangnya tidak mudah terkelupas. Kalau udah, kemudian kita tuangkan ke nampan yang udah dilapisi dengan tepung di bagian bawahnya. Kemudian ini saya taburi lagi dengan tepung secukupnya aja di bagian atasnya. Jadi kita melakukan cara ini sebanyak 3-4 kali ya, atau berulang-ulang sesuai ketebalan kacang telur yang kalian inginkan. Lanjut, ini saya aduk lagi, saya balurkan kacangnya ke tepungnya. Kalau udah agak berat, saya mulai aduk pakai tangan ya. Kalau ada yang saling menempel, kita pisahkan dengan tangan. Dan sebelum kita taburi lagi dengan adonan telur, ini kita ayak dulu agar tepungnya itu turun ya. Jadi langkah ini tuh sama dengan
dengan yang sebelumnya di awal tadi. Kalau udah, kemudian kita tuangkan lagi ke wadah tempat kita menaburi kacang dengan adonan telur. Dan ini udah ketiga kalinya saya taburi kacangnya dengan adonan telurnya. Ini saya taburi lagi ya, sebanyak 4 sendok makan. Untuk ketebalan tepungnya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau saya lakukan sebanyak 4 kali berulang-ulang. Nah, ini saya aduk lagi perlahan sampai semua permukaan kacangnya itu basah. Kalau udah, kita tuangkan lagi ke wadah yang udah kita taburi dengan tepung di bagian bawahnya. Dan ini sudah 4 kali penepungan ya teman-teman. Untuk yang ketiga kalinya tadi videonya saya skip. Lanjut, ini saya taburi lagi, saya kasih lagi tepung di bagian atas kacangnya secukupnya aja. Dan kalau udah, lanjut ini mau saya aduk perlahan dengan sendok. Jika banyak yang menempel, lanjut saya pisahkan dengan tangan. Dan ini dia hasil penepungan yang keempat. Tuh ya, udah kelihatan tebal. Sebelum saya goreng, ini saya ayak lagi agar tepungnya itu turun. Jadi proses penepungan saya lakukan sebanyak 4 kali ya. Jadi nanti untuk tepung dan adonan telurnya itu tidak ada sisa. Nah, ini dia hasil penepungan yang pertama, udah jadi 2 kali lipat ya. Dan ini hasil penepungan yang kedua, tuh kalian lihat udah sebanyak ini. Proses pengerjaannya sangat mudah sekali dan gampang. Sekarang mau lanjut saya goreng. Untuk penggorengannya saya pakai wok pan dan steamer dari Tivale. Untuk ukurannya lumayan besar, 32 cm, warnanya juga kalem dan cantik-cantik. Wok pan ini serbaguna banget, bisa untuk menggoreng, menumis, ataupun jadi kukusan. Untuk link pembelian produknya saya taruh di keranjang belanja pojok kiri bawah ya. Oke, lanjut, tadi saya udah panasin minyak goreng dan langsung saya tuangin kacang telurnya secukupnya aja. Ketika kacang sudah masuk minyak goreng, jangan langsung diaduk ya, tunggu 1 atau 2 menit dulu sampai agak mengeras, baru kita aduk-aduk sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Kalau udah kecoklatan seperti ini, langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil penggorengan yang pertama, warnanya cantik dan kelihatan kacang telurnya sangat renyah. Kemudian kita lanjut goreng kacang telur sampai habis. Tuangkan kacang telur secukupnya aja, jangan diaduk-aduk dulu ya. Ini hanya saya geser sebentar agar tenggelam. Tunggu kurang lebih 1 menit, baru kemudian kita aduk-aduk terus sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini tuh saya goreng dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Tanda kacang telur udah matang itu bisa dilihat dari minyaknya ya. Jika minyak goreng udah tenang, itu tandanya kacang telurnya udah matang, udah pas, dan langsung saya angkat dan tiriskan. Ada 1, 2, 3 yang sedikit mengelupas, tapi nggak apa-apa, wajar ya kena senggol pada saat mengaduk. Itulah tadi kenapa saya bilang kalau kacang telur sudah masuk ke dalam minyak, jangan langsung diaduk, tapi kita tunggu dulu selama 1 menit kurang lebih, baru kemudian bisa diaduk. Dan ini dia hasil kacang telurnya. Dari 1 kilo kacang, hasilnya tuh jadi sebanyak ini ya. Kelihatan dari tekstur kacang telurnya ini super renyah, warnanya juga cantik, dan kacang telurnya juga lumayan tebal, tepung di bagian luarnya. Nah, ini saya perlihatkan dari dekat tuh ya, ukurannya lumayan besar-besar ya teman-teman, tuh sangat renyah dan ngeprul ya. Beneran ini tuh super renyah banget tuh ya, langsung lumer, langsung ngeprul, langsung pecah ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget, manisnya pas, manisnya tuh sama kayak yang lagi nonton ya. Kumat deh ngelawak lagi. Oh ya, setelah saya timbang tuh total semua keseluruhan ini beratnya 2800 gram alias 2 kilo 8 on ya, hampir 3 kilo. Wow, lumayan lah ya, banyak banget, bisa lah untuk dimakan 1 RT. Bercanda. Oke, karena videonya udah selesai, buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video ya. Dadah.